menikmati malam di tepi kolam. Syahdu deh rasanya. Pikiran yang penuh dengan kecemasan bisa berkurang ini. Nampaknya sih. Morning, Roa. Baru bangun. Baru bangun dari tadi sih. Sekarang kita sedang menikmati suasana pagi. Mari kita menikmati makanan sarapan pagi di tepi kolam. Zalfa tak mau makan. What? What? Ini sekarang aturannya untuk di sama pandemik ini ya Roh, untuk di hotel-hotel di Palu mereka tidak menyiapkan sarapannya langsung di kafenya, tetapi diantarkan ke kamar-kamar. Jadi untuk tidak berkumpul-kumpul ya. Jadi kita boleh menikmati makanan sarapan pagi kita masing-masing. Hari ini sarapan kita apa ya Roh? Tunggu ya, Mama Zalfa tunjukkan ya. Kita dapat nasi putih dengan ini sih sebenarnya sudah lunch ya, tapi tak apalah, dengan tehnya ya Pak ya. Iya. Enaknya. Panas-panas ya. Minum panas-panas. Jadi kita menikmati daripada ini kita makan di dalam kamar. Ditaruh di teh. Iya, itu gulanya ya. Aduh. Jadi daripada kita menikmati di dalam kamar, mari kita menikmati di tepi kolam sambil menikmati pemandangan. Iya Mam, Makan, ini kita sambil makan-makan, Papa mau tanya ini pasal kemarin gempa di Yang Subang mana ya. Papa beli? Jadi ini Gula. satu pengalaman juga ya, melihat orang-orang di sini kumpul-kumpul donasi untuk Subang ya. Jadi satu saja saya mau tanya lah, kenapa betul-betul Sulteng ni mereka apa perkataan sungguh-sungguh sekali untuk membantu Sulba di gempa yang baru berlalu ini. Ini. Oh, ini kacang. Oh, dapat kacangnya ya. Jadi waktu itu pagi nih, kan apa namanya? Nasi oni. Waktu kita kena gempa dulu, yang gempa besar itu yang dengan likuifaksi, dengan tsunami, itu begitu juga yang mereka lakukan pada kami. Jadi waktu kami Zalfa, itu sudah kotor. You cannot put inside the glass. Jadi waktu itu pernah gempa dulu juga, begitu juga yang mereka lakukan kepada kami di Palu. Jadi pada saat terjadi gempa itu banyak orang yang eksodus, jadi yang lari keluar. Otomatis karena Sulbar berbatasan dengan Sulteng, jadi banyak warga Sulteng itu pada saat mereka lari itu melewati Sulbar. Dan sepanjang jalan itu Pak menuju Makassar, karena waktu itu Makassar yang tersedia Hercules untuk membawa para korban atau para warga yang menyelamatkan diri itu di posisi di Makassar. Hercules, jadi yang untuk bawa terbang mereka ke Jawa atau kemana gitu kan. Nah itu ada rutenya, dan warga Sulteng yang lari ke sana itu kan melewati Sulbar, dan warga Sulbar sejak dari Pasangkayu sampai ke ini semua membantu di sepanjang jalan. Mereka sediakan posko makanan seperti itu. Oh gitu. Jadi Iya. itu
Papa heran, aku hanya 2 hari terjadi gempa di sana, langsung bantuan Sulteng masuk ya, sampai berpuluh-puluh mobil masuk, Iyalah. hampir semua bergerak untuk membantu. Itu yang Papa heran itu. Iya. Kenapa lagi di Palu ini, di mana-mana kita pergi kan kita lihat orang donasi untuk gempa Sulba lah, ya. Jadi itu. Oh, jadi ceritanya gitu. Jadi Sulba untuk membalas jasa Sulba lah, ya. Iya. Bagaimana mereka membantu kita, itu juga yang jadi memang bila kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan kembali pada kita ya. Bahkan ini cerita yang dialami oleh langsung pada keluarga saya. Itu yang almarhum waktu terjadi gempa itu kan dia hanya tinggal dengan 2 anaknya. Jadi waktu itu tempat tinggal dia kan roboh. Terus habis itu dia lari dengan anaknya 2, anak perempuan 2 waktu masih kecil-kecil. Saya kalau cerita jadi sedih. Dan dia dengan kebetulan dia punya mobil, dia hanya tujuan satu, dia mau kembali ke Jakarta. Dia itu naik mobilnya ke lewat Makassar karena pesawat di sana. Karena dari Palu tidak ada pesawat kan. Jadi dia cerita waktu itu, ya itu warga Sulbar bantu dia makan apa semua. Mereka panggil, sampai mereka panggil sini makan singgah makan dulu baru pergi sini. Itu makanya kenapa begitu kita dengar mereka tertimpa lagi, ya kita juga bantu begitu. Jadi terus ada juga lagi cerita ya, saya punya sepupu yang waktu kejadian itu sampai patah aku punya mendengar cerita. Jadi waktu itu mereka punya lokasi itu kan pas di depan laut. Nah mereka digulung ombak dan kakak sepupu itu dia akhirnya terkena, dan pada saat itu mereka emergency harus segera dibawa ke Makassar. Mereka bawa mobil ke Makassar dengan untuk menyelamatkan kakak sepupu ini. Jadi di jalan itu begitu selama perjalanan itu mereka bilang kalau mereka lihat itu ya, mereka panggil sini. Mereka bantu, bahkan pada saat itu mereka ada yang bersedia memberikan uang cash. Karena mereka tahu orang kalau lari kayak begitu kan tidak punya uang, tidak punya apa kan. Tidak ada harta lah yang di ini. Mereka bantu. Ya begitu Papa. Makanya warga Sulteng begitu dengar di sana terjadi gempa, dia langsung berusaha untuk membalas budi baik itu. Semua langsung tergerak untuk ini. Bahkan kan kemarin di Pasangkayu itu kan mereka membuat posko, siapa saja yang lewat di situ yang sedang bertugas kemanusiaan, baik itu relawan segala macam, boleh singgah tanpa bayar makan. Makanya kemarin itu dari tempat itu aja, tempat kerjanya kakak itu kirim berapa truk bantuan ke sana, mereka semua mendapat pelayanan juga gitu. Jadi itu tuh rasa persaudaraan ya dalam kemanusiaan itu, bagaimana terjalin seperti itulah memang. Tapi ya ibarat kata memang ya, bila kita melakukan hal yang baik pula akan terjadi buat kita ya Pak. Iyalah, budi dibalas lah. Nanti ditampilkan itu ya, bagaimana penggalangan donasi waktu itu kemarin itu. Gitu Pak. Jadi ada cerita di balik itu sebenarnya. Tapi Papa tak boleh
tak boleh fikir macam mana ya kondisi mereka semasa gempa dan selepas gempa ya. Enak kok. Wow. Solidaritas warga dari Sulawesi Tengah. Seriusan kamu Oke, olahraga dalam kamar. Biar sehat. Ush. Olahraga biar sehat. Ush. Lepas tu makan kentang goreng. Ush.